Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu teks laporan percobaan. Coba amati di sekelilingmu. Sudah? Apa sajakah yang terlihat olehmu? Pasti banyak sekali benda di sekitarmu, bukan? Ada benda padat, cair, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut masing-masing memiliki sifat unik atau karakteristik. Sifat-sifat itu bukan diketahui hanya dengan melihat atau menyentuhnya saja, tetapi juga dengan serangkaian percobaan ilmiah yang terdokumentasi dalam bentuk laporan percobaan. Laporan percobaan itulah yang dapat memberi kita informasi logis tentang sifat-sifat benda tersebut. Seperti apa sih bentuk teks laporan percobaan itu? Kita akan segera mempelajarinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita? Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan mempelajari teks laporan percobaan, kita dapat menentukan ciri dari teks tersebut. Yang kedua, dengan mempelajari teks laporan percobaan, kita dapat menyimpulkan bagaimana tujuan dari percobaan tersebut. Apa sajakah bahan dan alatnya, bagaimana langkah dan prosedurnya, serta apa hasil yang didapatkan dalam teks laporan percobaan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan terdiri dari 3 kata. Teks, laporan, dan percobaan. Teks itu bersifat tertulis, bukan lisan, bukan diucapkan ya. Laporan itu bentuk laporannya. Sedangkan percobaan itu maksudnya adalah berupa diuji berupa pengujian, pembuktian, ataupun eksperimen. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan dari yang sudah kita ujikan tadi. Selanjutnya, ciri teks laporan percobaan. Adapun ciri dari teks laporan percobaan ada 3, yaitu bersifat fakta, lengkap, dan objektif. Pertama, bersifat fakta. Fakta di sini maksudnya adalah bersifat pasti, benar, dan dapat dibuktikan. Jadi percobaan kita tuh bukan dihayal-hayalkan, tapi memang benar-benar dapat dibuktikan. Selanjutnya lengkap. Lengkap di sini adalah jika kita melakukan percobaan itu harus lengkap agar pembaca dapat memahami secara utuh. Selanjutnya objektif. Objektif di sini maksudnya adalah menceritakan keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan direkayasa, tapi memang benar-benar keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama itu adalah informasi. Maksudnya di sini adalah dengan mengetahui teks laporan percobaan, kita dapat mengetahui informasi apa sebenarnya yang sudah dilakukan atau yang sudah diuji cobakan. Seperti itu. Selanjutnya bukti. Nah, dengan adanya teks laporan percobaan, ini juga bisa dijadikan sebagai bukti bahwa percobaan itu sudah dilakukan. Nah, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah dengan adanya dokumentasi, ketika kita akan mencari teks laporan percobaan tersebut, sudah ada nih dokumennya. Nah, kita tidak akan kesulitan untuk menemukan atau mencarinya karena sudah didokumentasikan. Yang keempat, pemecahan masalah. Maksudnya di sini adalah teks laporan percobaan berfungsi sebagai pemecahan masalah.
Misal ibu kasih contoh, kamu sangat menyukai bakso. Kamu sangat menyukai makanan bakso. Kemudian kamu mendengar rumor bahwa bakso itu mengandung boraks atau formalin. Nah, kamu bingung nih, bagaimana caranya? Saya sangat menyukai bakso, tapi kalau mengandung boraks atau formalin tentu kita juga takut untuk memakannya. Nah, kita lihat laporan percobaan, kita lihat laporan percobaan yang sudah dilakukan. Nah, lalu kita uji coba ke bakso yang sering kita makan. Nah, kalau memang bakso tersebut mengandung formalin, kita tidak perlu lagi untuk membelinya. Tapi kalau tidak, ya tetap lanjut saja kita makan. Benar bukan? Ini yang suka makan bakso nih, ya kan? Oke, selanjutnya fungsi teks laporan percobaan yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban. Maksudnya di sini adalah dengan melakukan percobaan, kita harus bertanggung jawab terhadap percobaan kita tersebut. Kita harus menyelesaikan, kita harus bertanggung jawab. Ya, jadi memang ada laporan pertanggungjawaban kita bahwasanya percobaan tersebut kita benar-benar lakukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, coba cermati contoh teks laporan percobaan pada buku paket bahasa Indonesia kalian. Adapun unsur yang terdapat dalam teks laporan percobaan tersebut adalah yang pertama tujuan. Tujuan berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Tiga, langkah-langkah. Struktur langkah-langkah berisi tahap-tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. 4. Hasil berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. 5. Simpulan berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Menyimpulkan teks laporan percobaan. Adapun cara menyimpulkan teks laporan percobaan yaitu yang pertama, membaca keseluruhan isi teks laporan percobaan. 2. Memahami pokok-pokok informasi dalam teks tersebut. 3. Catat setiap informasi yang ada dalam laporan percobaan tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan informasi yang sudah kita dapatkan, kita simpulkan laporan percobaan tersebut dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Berikut contoh teks laporan percobaan. Silakan kalian amati contoh teks laporan percobaan cara membuat sabun mandi. Yang pertama ada tujuan, kemudian alat dan bahan, lalu langkah-langkah, kemudian hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Dari contoh teks laporan percobaan cara membuat sabun mandi, maka dapat kita simpulkan bahwa membuat sabun mandi yang aman untuk diri sendiri sangat mudah. Cukup menyiapkan bahan, ada lidah buaya, air, pewangi, serta alatnya yaitu pisau, sendok sayur, saringan, dan panci. Langkah pembuatannya pun cukup mudah, yaitu dengan memotong lidah buaya, lalu diperas, tambahkan air dan pewangi, lalu aduk sampai mengembang. Sabun cair siap digunakan. Jika ingin berupa batangan, simpan di lemari pendingin. Sabun aman berhasil dibuat, ramah lingkungan, dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Setelah melihat bagaimana cara menyimpulkan teks laporan percobaan untuk mengukur kemampuan kalian, maka carilah teks laporan percobaan baik melalui buku maupun internet.
Lalu, tulis teks percobaan tersebut pada buku tugas kalian. Setelah itu, buatlah simpulan dari teks laporan percobaan tersebut. Kirimkan hasil pekerjaanmu melalui e-learning. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.